Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, Sehelda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, pada bulan suci Ramadan merupakan momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Maka dari itu banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan agar puasanya masih tetap sehat. Nah hari ini tema kita akan membahas mengenai tips sehat pada bulan suci Ramadan. Tentunya bersama 2 dokter kita hari ini, ada Dokter Pusan dan juga Dokter Elsa. Langsung saja kita sapa. Halo Dokter Putri. Hai. Apa kabar? Selalu ceria ya Dokter Putri. Alhamdulillah. Tipsnya apa dokter? Karena nanti hari ini kita akan bahas ya. Selanjutnya juga ada Dokter Elsa. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya. Masih puasa? Alhamdulillah puasa ya, insya Allah ya. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai tips supaya sehat dan juga tetap bugar pada puasa. Kalau dari Dokter Putri sendiri, dokter bagaimana supaya kita tetap sehat pada bulan suci Ramadan ini? Ya, jadi tema ini kita sharing-sharing ya tentang bagaimana kita tetap sehat, tetap fit, tetap ceria selama Ramadan. Jadi nanti ada beberapa aspek yang akan kita bahas, mulai dari nutrisi, gizi ya, terkait dengan gizi, terus juga tips berolahraga, juga nanti sama penggunaan ataupun cara untuk minum obat ketika bulan Ramadan ini. Jadi kalau tipsnya yaitu tadi, nutrisinya harus tetap terjaga, terus aktivitasnya seperti biasa saja, tapi nanti ada waktu-waktu tertentu yang direkomendasikan untuk melakukan olahraga selama bulan Ramadan. Dan jangan lupa untuk seperti biasa ya, kita kalau bulan Ramadan ada beberapa kegiatan kayak baca Al-Quran ataupun mungkin ngobrol ya sebelum buka puasa untuk tetap menyegarkan pikiran kita juga. Kalau dari Dokter Putri sendiri, dikarenakan kita sedang puasa nih ya, kesibukannya ada yang dikurangi nggak? Atau memang harus tetap didor dengan kesibukan yang banyak walaupun sedang berpuasa? Kalau saya pribadi tidak mengurangi ya aktivitas selama bulan Ramadan, tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan biasanya. Tapi mungkin pace-nya itu jangan terlalu kalau biasanya kerjanya sampai malam gitu kan, tapi kalau selama bulan Ramadan di jeda-jeda ada istirahatnya, misalnya berbuka dulu, terus kalau misalnya mau malam-malam mau bekerja lagi, istirahat dulu baru bekerja. Jadi tidak mengurangi aktivitasnya, tapi pace atau kecepatannya aja yang diatur. Harus mengutamakan istirahat juga ya dokter ya. Selanjutnya kalau dari Dokter Elsa, dokter apa ya yang membuat dokter selalu ceria walaupun sedang berpuasa gitu? Iya. Walaupun kita berpuasa, jadi kita nggak harus ya tidak menjadi penghalang kita untuk tetap melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Tapi tentunya seperti yang disampaikan Dokter Putri tadi, walaupun kita puasa, karena puasa ini kan kita hampir 12 jam ya, hampir 12 jam kita bukan kekurangan sih, tidak ada intake tambahan lagi ya seperti hari-hari biasanya. Tetapi juga jangan menjadi penghalang atau menjadi buat males buat beraktivitas atau menjadi alasan ya. Karena itu nanti kita akan bahas gimana supaya tetap sehat, puasanya jalan, tetapi juga nutrisi, kebugaran juga tetap terjaga. Sama dengan Dokter Putri juga, ada kesibukan yang dikurangi dokter selama bulan puasa atau tetap didor kerja lembur bagai kuda gitu? Ya gimana bilangnya ya, karena jam kerja kita juga nggak dikurangin ya. Jadi kita menjalani hari-hari juga seperti biasa, menjalani dokter kita juga seperti biasa. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, masih tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Ditambah juga kalau di rumah ibu rumah tangga, nah iya, betul. PR-nya lebih berat lagi ya. Pekerjaan nomor 1 ya, IRT. Benar. PR-nya lebih berat lagi. Oke, kita akan langsung mendengarkan penjelasan hari ini bagaimana tips supaya kita tetap
tetap sehat pada bulan suci Ramadan. Silakan siapa dokter yang pertama presentasi? Oke, Dokter Pusan silakan. Ya, jadi aspek yang pertama kita bahas itu tentang nutrisi dulu, nutrisi dan kebutuhan gizi bagi masyarakat TVRI di rumah untuk menyaksikan gimana sih kita memenuhi kebutuhan gizi kita selama bulan Ramadan ini. Karena gizi ini penting ya dokter ya? Iya, karena kayak Dokter Elsa bilang ya, kita selama kurang lebih 12 jam ya, kita nggak dapat asupan makanan, nggak minum, jadi mungkin ada kemungkinan untuk kekurangan di situ. Jadi bagaimana sih caranya kita mengembalikan yang kekurangan tadi? Yang pertama kita bahas secara general dulu ya, secara umum ada yang namanya kebutuhan gizi. Jadi setiap individu itu punya kebutuhan gizinya masing-masing. Kebutuhan gizi itu apa? Kebutuhan gizi itu adalah jumlah zat asupan yang harus dipenuhi untuk masuk ke dalam tubuh kita. Dan setiap orang itu berbeda-beda, tergantung lagi dengan apa? Dengan usia, kemudian jenis kelamin, berat badan, tinggi badan. Nah, ini nanti diatur oleh para ahli gizi ya di Indonesia dan sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Nah, satu individu itu spesifik ya kebutuhan gizinya, walaupun orang kembar sekalipun dengan jenis kelamin yang sama, berat badan yang sama, tinggi badan yang sama, itu tetap bisa saja berbeda kebutuhan dari gizinya. Nanti ada juga yang mempengaruhinya aktivitas fisik. Misal orang yang mahasiswa yang mungkin duduk di kampus itu nanti akan berbeda dengan orang yang memiliki aktivitas di luar. Misalnya bekerja atau mungkin kayak Helda nih, anak kampus juga, terus ada aktivitas juga di Iya luar. betul, lumayan sibuk ya. Ya, itu ada kebutuhan gizinya itu bisa berbeda-beda. Tapi secara umum ini yang menjadi panduan dari para pakar atau ahli gizi. Ada yang namanya angka kecukupan gizi berdasarkan kelompok usia, berat badan, tinggi badan. Nah ini kelompok umur atau kelompok usia ini juga dibagi lagi jadi laki-laki dan perempuan. Jadi beda ya angka kecukupan gizi untuk laki-laki dan perempuan. Untuk berat badan dan tinggi badan ini dia menyesuaikan idealnya ya, standar. Oh ini yang dihitung yang ideal ya? Ya, jadi misal laki-laki usia 10 sampai 12 tahun biasanya atau idealnya berat badan sekitar 36 kg. Terus tinggi badan 145 cm. Kebutuhan energinya itu per hari adalah 2000 kilokalori ya. Nah, energi ini kan dia bisa dari karbohidrat, dari protein juga. Terus ada kebutuhan yang lain seperti lemak, serat dan air ya. Nah, yang pertama kita coba lihat kebutuhan proteinnya. Ada 50 gram protein. Protein ini contohnya seperti apa? Seperti telur, terus ada ayam ataupun daging ya. Itu masuk ke dalam protein. Atau yang protein nabati ada juga tempe atau enggak tahu, itu juga masuk ke dalam protein. Terus ada lemak. Nah, lemak ini bukannya kita nggak butuh ya. Lemak kan biasanya kita taunya lemak itu nggak bagus gitu. Tapi ternyata lemak itu juga dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai cadangan energi. Inilah nanti yang kita gunakan kalau misalnya kita puasa selama 12 jam kan kita nggak konsumsi apa-apa. Tapi cadangan lemak kita kan ada. Nah, ini bisa dijadikan sumber energi juga ya. Terus ada juga karbohidrat. Nah, ini yang biasanya kita konsumsi dengan kuantiti yang besar begitu. Contohnya seperti nasi, roti ataupun tepung-tepungan. Tapi nanti ada ya idealnya karbohidrat itu sebenarnya berapa porsi dalam satu piring. Begitu. Kita biasanya konsumsinya banyak. Untuk kebutuhan tadi ya 10 sampai 12 tahun karbohidratnya sekitar 300 gram. Terus ada serat 28 gram. Serat itu dari sayur-sayuran. Dari sayur-sayuran, kacang-kacangan ya. Kemudian juga ada air. Nah, ini yang paling penting, air ya. Air kebutuhannya untuk usia 10 sampai 12 tahun itu sekitar 1850 ml. Jadi mungkin kalau ditakarin dalam gelas itu sekitar 4 gelasan. Untuk segelas yang ukurannya 200
mili, sekitar 4 gelasan. Terus eh, kita coba ke usia yang ini ya, yang 30 sampai 49 tahun ya kita. Idealnya berat badannya sekitar 60 kg, tinggi badan 166 cm, energinya 2550 kilokalori. Nah, ini ideal ya, didapatkan sama tadi dari karbohidrat, protein, lemak, serat, dan air. Sebenarnya ada lebih kompleks lagi, nanti dihitung juga metabolisme tubuhnya. Misalnya kegiatannya, misalnya seorang atlet, itu kan dia banyak kan kegiatannya, mengeluarkan energi. Itu sebenarnya bisa diganti, tapi itu lebih dalam lagi pembahasannya. Ya. Oke dokter, tapi sebelum dilanjutkan boleh kembali lagi ke slide sebelumnya? Kalau melihat dari angka kecukupan gizi ini berarti benar energi laki-laki lebih banyak ya daripada yang perempuan ya dokter ya? Itu alasannya apa dokter? Sebenarnya kalau sekarang, zaman sekarang mungkin tidak ada perbedaan ya, karena laki-laki aktivitasnya juga sama dengan perempuan. Tapi ini mengingat dari berat badan sendiri, dilihat berat badan biasanya laki-laki itu lebih besar, jadi kebutuhan energinya lebih banyak. Kalau dulu juga kita patokannya aktivitas laki-laki itu selalu lebih besar. Iya betul. Ya, selalu lebih banyak. Lebih gitu. banyak. Tapi kan kalau sekarang nggak terlalu ya, malah banyak juga perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang aktivitasnya sama dengan laki-laki gitu. Ini udah kesetaraan gender lah ya dokter ya. Oke dokter, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya kita harus tahan dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.